Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Velas Kenari. Ini rutinitas di pagi hari ya. Jadi ini adalah pejantan-pejantan nih. Sekarang ini ada yang baru. Yang itu ada Star Blue. Ini yang putih. Ini SFO yang kemarin sakit. Sesak nafas. Sekarang alhamdulillah udah sembuh dan udah mulai produksi lagi, udah mulai kerja lagi dia. Dan ini paut-paut nih, ternakan-ternakan yang kemarin. Ada berapa ekor nih? Ada 7 ya. Ada 7 ekor, warnanya macem-macem. Udah mulai kita jemur. Biasanya sih kalau rawatan kenari paut, biasanya kalau gue sih nggak pernah dijemur dulu ya selama seminggu gitu. Kalau misalkan dijemur juga jemurnya tipis aja, jadi jangan terlalu panas. Ini masih pagi, paling sekitar dari jam 7 sampai jam 8 aja gitu, kalau nggak setengah 8, buat mereka mandi doang biar nggak kedinginan. Ini paut-paut yang siap beredar di pasaran ya. Biasanya kalau betina kita keep dulu ya, keep dulu buat regenerasi. Kita ambil 1 atau 2 aja, nanti yang betinanya siapa nanti kita keep aja 1 atau 2 buat regenerasi indukan-indukan di Velas gitu. Untuk rawatan paut-paut ombyokan nih masih diombyok, nanti kita pisahin. Kalau udah ada yang ngeriwik kita langsung pisahin ke kandang-kandang baterai atau kandang sendiri ya, biar cepat-cepat bunyi gitu. Kalau gue sih ngejualnya, kalau misalkan mau gemblingan boleh, gamblingan gitu ya, mau rewikan juga boleh, bebas lah pokoknya. Ada yang nawar kita jual aja gitu ya, lumayan buat tambah-tambah beli pakan gitu. Ini ada warna putih, ada 2 nih, yang itu 1, terus 2 yang panda nih, kita dapat panda 1, yang lainnya bon-bon kuning. Ini dari 7 ekor ini indukannya 1. Nah indukannya tuh ini dia dari 7 ekor ini dihasilkan dari 1 pejantan putih ini nih. Kalau yang sekarang produksi kita dua-duanya udah mulai kawin ya. Si SF ini udah mulai kawin, yang ini juga mulai kawin gitu. Untuk yang kawinnya nanti ini ada di atas ya. Repot juga, makanya kalau misalkan jemur gue tuh harus naik turun. Kalau misalkan biasanya kalau burung-burung yang baru panen yang udah ngeriwik, biasanya gue simpen di sini dia gantungannya. Jadi anakan pejantan kita gantungnya di sini gitu. Anak itu masih ada cahaya matahari masuk juga gitu ya. Ini juga ada jendela, makanya sirkulasinya harus diperhatiin juga gitu buat ternak kenari, karena sirkulasi itu sangat penting ya buat kenari. Pokoknya pencahayaan sama sirkulasi nih penting banget gitu. Gue ngos-ngosan banget kalau misalkan beberes burung nih ya, naik turun dari sini ke bawah, pokoknya luar biasa. Nah ini kemarin si yang SFY itu udah gua kawinin sama 3 betina putih. Kebenaran banget yang betina putih yang maunya gitu. Jadi biasanya kalau hijau sama putih itu biasanya keluarannya bagus-bagus gitu. Ini udah bertelur 1, ini juga. Ini waktunya nih gimana caranya biar biar bisa bareng gitu kawinnya. Jadi teknik kawin gue tuh semuanya tuh di 3 hari atau 4 hari gitu. Jadi 3 hari itu misalkan nih di 3 betina ini
Yang pertama ini gue kawinin pagi, sama ini 2 pagi ini. Pagi 2, misalkan ini 3 kali atau 2 kali naik, langsung istirahat dulu beberapa menit, misalkan 30 menit udah kawin sama dia. Nanti si SF-nya istirahat dulu 20 apa 30 menit. Nah, udah 20-30 menit langsung aku masukin ke sini, kawinin lagi ke sini nih. Dia naik 2 apa 3 kali naik, udah selesai gua kawinnya untuk untuk mengawin 2 betina ini udah selesai. Nah, nanti disambung lagi sore. Kalau sore udah nggak sama dia, guys. Kalau sore ini sama ini. Jadi sore di sekitar pukul jam 3 apa jam 4 nanti si betinanya langsung kawin sama ini gitu. 3 kali naik udah cukup. Nah, besoknya lagi nggak sama, nggak ini dulu. Nah, jadi nanti kita harus perhatiin juga nih betina yang paling enak kawin, yang paling cepet. Misalkan yang gue kawinin 2 ini nih, yang ini cepet, yang ini lama nih. Nah, biasanya nanti untuk besok paginya ini nanti di sore hari aja dia sendiri gitu. Nah, jadi besok paginya setelah udah kawin ini, nah besok paginya yang ini, yang kemarin sore dikawinin, ini kawin pagi nih. Ini kawin pagi sama yang ini. Pagi itu 2, 1 sama 2. Nah, yang ini berhubung dia ngawinnya lama banget, sore gitu. Jadi satu hari itu full ngawinin 3 indukan betina gitu, dengan kita jeda waktu di pagi dan sore hari. Dan entah mitos atau bukan gitu ya, kalau kita ngawinin pagi itu kebanyakan kayaknya gitu ya, sepengalaman gue banyak jantannya gitu. Ngawin pagi itu banyak jantannya gitu, makanya enak ngawinin itu pagi-pagi gitu. Misalkan kalau telur 4 tuh jantannya udah pasti 2 apa 3 gitu lah ya. Kalau misalkan sore, sepengalaman gue telurnya 4 masih berimbang sih 50-50 gitu, nggak sampai betinanya lebih banyak daripada jantan tuh ya, alhamdulillah gue belum pernah gitu. Makanya gue selingin itu kawinnya tuh digilir di pagi harinya tuh gitu. Jadi dalam satu hari itu bisa 3 indukan gitu ya. 3 indukan ini kita kawinin, cuman kita jeda waktu di pagi dan di sore hari gitu. Untuk yang putih seperti biasa, yang putih induknya masih kemarin aja. Yang kemarin tuh yang anak 7 tuh dari sini sama yang di atas tuh yang star blue gitu. Dan ini kemarin udah kawin lagi, sama tekniknya juga. Jadi mereka angkrepnya bareng gitu. Ini baru 1 telur, yang ini juga 1 telur gitu. Nah, dan rencananya sekarang gue mau ngawinin si panda ya. Yang kemarin dia kawin perdana kosong ya, telurnya 4 dan ternyata zong semua. Makanya jadi telur si ini yang dibabuin ke sini gitu. Ngeloloknya bagus dia. Ngeloloknya bagus. Nah, yang jadi pertanyaan dan kebingungan gue saat ini adalah nih, gue mau ngawinin SF atau sama yang putih, pejantan putih itu ya. Jadi bingung ya, anaknya pakai apa gitu. Sebenarnya sih gue nggak terlalu bingung. Intinya gue punya 2 pejantan SF sama yang putih, terserah deh. Misalkan nih si panda doyannya atau sukanya ke si SF atau ke si yang putih. Yang penting kalau peternak itu kan bertelur dan beranak ya. Yang penting peternak itu bertelur dan beranak gitu. Jadi gitu aja nih. Yang ini nanti kita bakal bawa ke bawah, nanti kita coba kawinin sama kedua jantan. Ya pengennya sih sama SF ya, jelas kita pengen sama SF biar nanti anaknya juga value-nya lebih tinggi gitu ya, harganya juga lebih enak kan kalau ngejual F1 SF. Ini kalau yang ini nih, dari pertama gue beli ini belum pernah produksi ini. Ini tuh gue beli dari teman. Ini tuh silangannya SFL guys, SFL. Makanya nih belum birahi, belum manggil, makanya gue belum pasang sarang gitu.
Padahal gue cita-citanya pengen banget gue kawinin sama si SF, cuma belum kesampaian ya. Tahu aja nih kalau yang cuan-cuan tuh pasti susah gitu. Yang ini lagi pada murah ya, lagi pada lambung. Kalau yang Isabel yang itu anaknya SF. Ini akuan SF nih, cuman agak cacat gitu, si jempolnya ke depan semua dua-duanya. Yang bon kuning ini dia lokal aja. Kenapa gue satuin? Karena biar efisiensi tenaga ya, jadi biar gue nggak terlalu capek buat beresinnya gitu. Karena jujur aja ya, kalau gue ternak juga ada capeknya ya kadang. Kalau misalkan nggak produksi banget mah gue nggak bakal pindahin ke kandang baterai gitu. Kalau misalkan ini nggak produksi, macet gitu, susah birahi, ya gue masukin langsung ke kandang soliter ini gitu. Kandang soliter, kandang umbaran gitulah ya, disatuin gitu. Berhubung mereka masih aktif produk nih, ini lumayan banget jedanya, cepet banget gitu. Jadi nggak nunggu berapa bulan dulu gitu, mereka udah langsung pada birahi gitu. Dan kenapa gue ngawinin SF sama putih semua gitu ya. Ini SF kawinnya nih sama yang putih, ini putih gitu ya. Karena entah mitos atau bukan, ini gue juga baru mau gue baru mau membuktikan lah dan mencobanya gitu, apakah benar saat kita punya pejantan hijau terus kita kawinin sama putih atau panda lah istilahnya, putih, ini biasanya anaknya keluar panda gitu ya. Meskipun ini putih polos, semua putih polos, jantannya juga hijau botol gitu, ada sedikit bonnya juga sih itu si SF. Jadi biasanya tuh keluarnya tuh dia panda gitu, kalau nggak panda ya putih gitulah ya, istilahnya warna-warna favorit lah. Kalau nggak star blue, putih, atau panda gitu katanya. Makanya mitos ini gue bakal coba praktekkan atau membuktikan gitu. Dan semoga ini kawinnya ngisi semua ya, karena si SF baru sembuh gitu, dan ini juga baru beranak nih yang kemarin nih, yang putih-putih. Dan semoga ini sembuh, terus kawinnya juga kan sehari 3 ya gitu. Semoga kuat lah ya. Gue jujur kemarin beli SF itu tahun 2003. Dia turun boxnya tuh itu ring foilnya 2003. Dan gue baru pakai sekali gitu. Baru pakai sekali di 2 indukan, dan itu anaknya baru 2. Gue dapet anaknya 2 gitu dalam setahun tuh. 2 anakan gitu. Yang pertama ini, yang kedua ada panda, kita dapet panda. Nah itu kawinnya sama yang ini nih. Kemarin tuh itu kawinnya sama ini, yang dapat panda itu. Nah kawinnya sama itu gitu. Dan anaknya satu-satu gitu. Ini anaknya satu yang panda. Nah yang ini juga induknya, ini gue lupa induknya siapa ya, udah gue jual gitu. Nah intinya dalam setahun tuh gue produksi SF tuh hanya 2 gitu. Dan itu belum balik modal banget lah gitu. Belum balik modal, malah buat ganti pakannya aja dalam setahun mungkin belum ketutup ya. Cuman kalau dari segi bisnis dan ekonomi sih memang belum nutup lah ya. Cuman kalau misalkan dari mikir segi ekonomi sih kayak gitu. Cuman kalau misalkan dari segi hobi ya, kita harus jalanin dan nikmatin gitu prosesnya gitu ya. Kalau bisnis, nah iyalah kita harus ya, mungkin dari berapa banyak nih, ada 8 indukan aktif. Kalau gue mau cari ekonominya, gue bakal kawinin semua sama SF gitu ya. Cuman kan gak mungkin juga gitu pada saat barengan semua birahi, ini 8-8-nya ya, gue gak mungkin ngebantai semua betina ini sama SF gitu. Jadi intinya kita selang-seling lah. Produksi itu kan, peternak itulah yang penting mah.
bertelur dan beranak gitu kan, gitu. Ntar mau kawinnya sama siapa, yang penting lah ada aja gitu buat ganti pakan. Ya namanya hobi ya, namanya hobi ya, istilahnya kita punya banyak burung ya, kewajiban kita ngasih makan, minum, dan kebutuhannya gitu ya. Untuk nanti hasilnya anaknya kita bisa jual ya, istilahnya itu uangnya ya buat apa ya, buat buat memenuhi kebutuhan hobi kita juga gitu. Bukan cuman makan mereka, cuma kan hobi kita juga perlu biaya. Anggaplah ini hobi gitu ya, bukan apa, bukan mata pencaharian utama kita gitu ya. Anggap ini hobi ya, hobi juga kan kita perlu modal guys, karena hobi itu nggak ada yang murah ya, nggak ada yang murah. Makanya kita beli SF ya, intinya gue lah, gue beli SF juga hasilnya ya dari apa, dari sini juga gitu. Nggak sengaja gue ngumpulin duit selain uang dari sini gitu ya. Kalau misalkan nanti hobi kita lancar dan memang benar-benar menghasilkan gitu ya, kayak udah jadi peternak besar ya, itu bonusnya lah kalau kata gue sih. Itu bonusnya dan apa ya, rezekinya gitu. Tiba-tiba di kandang gue nih semuanya YS 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 SF 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 gitu ya. Kita bikin SFL semua, kita bikin YSL semua, kan itu udah siapa yang tahu gitu, nggak ada yang tahu gitu. Makanya ya, yang namanya hobi jalanin mah jalanin aja gitu. Cuman kita harus ada plan ke depannya, ternak kita tuh mau dibawa kemana. Atau jangan hanya apa ya, jangan hanya kita piara lokal gitu, piara lokal aja. Harus ada untuk planning ke depannya, karena kita nggak tahu lah ya nasib orang gitu kayak gimana gitu. Meskipun dari lokal ya alhamdulillah bisa upgrade sedikit-sedikit gitu. Kita udah beli SF gitu, haruslah upgrade gitu ya. Gitu aja sih untuk video kali ini ya. Apa ya, tadinya kita cuman mau ngevlog bahas rawatan aja gitu. Rawatan aja nih. Gue baru apa ini, bersih kandang nih ya. Baru bersih kandang, semuanya gue udah ganti. Ini tadi bersih banget gitu, ini udah ganti semua. Ini udah gue ganti. Ini udah baru bertelur tuh, makanya dia kotorannya berair kan. Telurnya baru berapa nih? Oh ada 2. Ini baru bersih, baru nyapu kandang semua, baru ngepel. Nah karena itu dia, kebersihan kandang itu penting banget lah ya. Apalagi ini kita udah mau masuk musim hujan ya. Buat kalian yang pengen tahu rawatan Velas Canary itu pada saat musim hujan atau menghadapi musim hujan tuh kayak gimana, sebelumnya gue udah bikin video untuk antisipasi ternak di musim hujan atau rawatan burung di musim hujan. Itu gue udah bikin videonya, nanti gue bakal simpen di atas ya, nanti kalian tinggal klik aja. Kayak gitu aja sih. Kita balik ke bawah dulu karena takut ini di rumah gue lagi nggak ada siapa-siapa, takutnya ada kucing. Jadi gitu, capek guys, dari atas bawa kandang ke bawah. Ini berantakan ya, ini ada kucing. Ini kalau pejantan nih gue simpennya di sini ya, jantan semua di sini. Ada SF, terus yang si Casper sama yang Star Blue simpennya di sini kalau jantan. Kalau PAUD tadi yang tadi di tangga, di atas tangga itu tuh. Kalau PAUD tadi di sini. Enak sih dia. Kadang gue gantung pejantan juga di sini. Kalau buat naikin naikin birahi betina sama naikin dia, gantungnya di sini. Jadi kan dia bisa dengar suara betina, yang betina juga bisa dengar suara pejantan gitu. Dan gue pakai skatnya dari kerodong gitu. Enak tuh, cahaya matahari masuk, sirkulasi juga bagus. Nama ini udah ada yang ngeriwik juga kan tadi kedenger.
Nah, ini pejantan, ini bukan pejantan sih, ini anakan. Jadi gue mau coba misahin juga pejantan satu buat nanti kedepannya kita pakai buat pejantan gitu. Kalau yang itu kayaknya gue mau take over aja lah, kita jual, kita pakai uangnya untuk beli pakan, beli vitamin, beli egg food, terus beli apa lagi, beli kandang juga sih, gue masih perlu kandang beberapa juga. Kalau betinanya ya kita lihat aja nanti kita mau keep berapa, soalnya gue juga rencana mau nambah rak burung ya. Kita mau nambah rak burung nih, kita udah beli baja ringannya kemarin sisa, kita bakal bikin rak burungnya juga. Mungkin video kali ini gitu aja. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton, terima kasih buat kalian yang sudah like, yang komen, yang share, yang sudah subscribe, apalagi gue ucapin terima kasih banyak. Semoga rezeki kalian lancar, semoga ternak kalian lancar. Gue Yora Pelas Kenari undur pamit, see you and goodbye guys.